Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan atau memperdalam terlebih dahulu materi KD 3.2 yaitu persamaan dasar akuntansi, yang mana materi ini sudah Anda mulai pelajari. Tapi dari hasil Anda mengerjakan masih ada beberapa yang ingin Ibu perdalam lebih lanjut supaya kalian nantinya tidak bingung. Namun pertemuan kali ini marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari saat ini bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dan bisa kita pakai untuk bekal kehidupan di kelak kemudian hari. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Ya. Anak-anakku semua, pada pertemuan terdahulu kita sudah belajar membuat persamaan seperti ini. Ya. Semoga persamaan yang kalian buat itu Anda sudah paham, sehingga Ibu kali ini tinggal memperdalam lebih lanjut supaya apa yang sekiranya nanti perlu ditanyakan, silakan ditanyakan lewat kolom chat pada pertemuan KBM virtual yang sedang berlangsung, ya. Baik. Anda semua, tujuan kita tidak berubah dari yang kemarin, yaitu setelah mempelajari dan mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menganalisis transaksi ini, mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi yang kolomnya salah satu contohnya seperti ini. Walaupun kolom ini bisa dikembangkan menjadi tambah banyak kolomnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Anda semua, sebelum Anda memasukkan transaksi ini ke dalam persamaan, terlebih dahulu pada baris pertama, ini Anda tulis nama perusahaannya. Perusahaan di sini yang kita bahas adalah perusahaan jasa, maka Anda memberikan nama juga sesuai dengan materi, yaitu perusahaan jasa. Nah, mau diberi nama apa monggo terserah, ya. Tetapi kalau misalnya nama perusahaan itu sudah ada di dalam soal, ya Anda tinggal memindahkan aja dari soal ke baris pertama ini. Sedangkan baris kedua ini diisi dengan nama materi yang akan kita bahas atau akan kita buat pada pertemuan setiap pembelajaran, ya. Misalnya pada pertemuan kali ini kita akan membuat persamaan dasar, maka di sini kita tulis persamaan dasar akuntansi. Misalnya pertemuan besok kita akan bahas tentang atau membuat tentang laporan laba rugi, maka di sini ditulis laporan laba rugi. Kita akan membuat jurnal umum, maka di sini ditulis jurnal umum, dan seterusnya. Sedangkan pada baris ketiga, ini diisi periode waktu sesuai dengan yang ada di soal. Misal, ini periodenya bulan Desember. Kemudian tanggal, ini Desember berakhir pada tanggal 31. Maka di sini kita buat per 31 Desember 2019, ya. Sedangkan di sini ada dalam ribuan rupiah, maksudnya apa? Maksudnya angka yang ada di sini itu kita tulis dalam ribuan rupiah. Nah, kalau dibaca sebenarnya di sini adalah 13 juta, 10 juta, 4 juta, 700.000, 2 juta, dan seterusnya. Karena dalam ribuan rupiah, maka nolnya dikurangi 3 dari belakang, ya. Lanjut, kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini sudah ada angka, sudah ada nama akun, ya. Angka di sini menunjukkan saldo sebelumnya, ya.
Sedangkan akun-akun yang ada di sini, jenis akun yang ada di sini itu disusun sedemikian rupa sehingga untuk aset atau aktiva atau harta ini disusun berdasarkan likuiditasnya, ya. Misalnya dari harta lancar dulu, kemudian baru harta tetap, kemudian kewajiban dan modal atau sering dinamakan pasiva. Di kelompok ini disebut pasiva. Pasiva itu terdiri dari utang ditambah modal atau kewajiban ditambah ekuitas. Di sini juga diurutkan dari utang lancar, utang jangka panjang, kemudian modal. Dan di sini ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini tidak setiap kita mencatat transaksi ke dalam persamaan, kemudian kolom di sini diisi, tidak. Ya. Kolom diisi ini diisi apabila ada penambahan modal atau ada pengurangan modal. Nah, yang menambah modal apa? Yang menambah modal itu kalau kita perusahaan atau kita menerima pendapatan atau menerima setoran modal atau tambahan modal, itu menambah modal. Kalau pendapatan berarti nanti di kolom sini ditulis pendapatan jasa atau pendapatan bunga atau pendapatan apa sesuai dengan soal. Kemudian yang mengurangi modal itu diantaranya kita membayar beban, kemudian ada privo pemilik. Apa yang dimaksud dengan privo pemilik? Privo pemilik itu adalah pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan tetapi bukan untuk operasional perusahaan, untuk keperluan dirinya sendiri, itu namanya privo. Kita lanjut ya. Langsung kepada soal yang pertama ya, kita analisis dulu. Dibeli secara tunai perlengkapan kantor dari toko Cahya 700.000 ya. Dibeli tunai berarti perusahaan mengeluarkan uang ya. Senilai 700.000 untuk apa? Beli perlengkapan. Berarti bagi perusahaan mengeluarkan uang 700.000, kalau uangnya berkurang, uang itu dalam perusahaan dinamakan kas. Kalau uangnya berkurang atau hartanya berkurang, itu ditulis dalam kurung atau dikasih tanda minus di depan. Uang yang dikeluarkan 700.000 itu untuk apa? Adalah untuk membeli perlengkapan. Maka bagi perusahaan perlengkapannya bertambah, harta lancar berupa perlengkapan bertambah, sedangkan harta lancar berupa kas berkurang. Satu sisi berkurang, satu sisi bertambah berarti 0. Berarti tidak, di sini sama, tetap ya, harta atau aset sama dengan utang plus modal. Kemudian kita saldokan 13 juta dikurangi 700.000 sama dengan ini. Yang ini masih tetap, maka di saldo tetap ditulis sama. Kemudian yang ini 4 juta, kita beli 700, maka ada tambahan 700 menjadi 4.700.000. Sedangkan yang lain ini sama ya. Karena di sini modalnya tidak terisi, tidak berubah, maka di sini juga tidak usah diisi, kosong. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu tanggal 8. Kita masukkan tanggal 8. Diterima jasa audit sebesar 2 juta, berarti perusahaan ini sudah melakukan auditing kepada organisasi atau perusahaan lain sehingga menerima penghasilan, perusahaan ini menerima penghasilan 2 juta. Diterima berarti perusahaan mendapat uang. Karena perusahaan mendapat uang, maka kas perusahaan bertambah 2 juta. Dari mana? Dari pendapatan. Karena pendapatan sifatnya menambah modal, maka dimasukkan di kolom modal. Ya, pendapatan berarti modalnya bertambah 2 juta. Nah, di sini modalnya ada perubahan, berarti di sampingnya diberi penjelasan atau ditulis jenis akunnya. Jenis akunnya apa?
Oh, pendapatan jasa. Diterima jasa audit. Berarti bagi perusahaan merupakan pendapatan jasa. Ya. Terus kita saldokan. 12.300.000 ditambah 2 juta sama dengan ini. Yang lain nih sama kecuali modal. Modalnya bertambah 17 juta. Terus tanggal 10. Diambil perkas untuk membayar beban gaji karyawan. Ya. Diambil perkas berarti kas perusahaan berkurang 2 juta. Untuk membayar gaji karyawan berarti yang dibayar adalah karyawan. Berarti keluarnya uang ini tidak merubah posisi harta maupun utang, tetapi mengurangi modal. Karena apa? Karena uangnya sudah habis, hilang, dibawa oleh karyawan, ya, karena untuk membayar gaji. Berarti di sini kasnya minus karena beban sifatnya mengurangi modal, maka di sini modalnya minus 2 juta. Karena ini ada isinya, berarti di sampingnya juga harus diberi keterangan. Keterangannya apa? Uang ini untuk apa? Oh, bayar beban gaji. Ya, beban gaji karyawan. Maka di sini tulis beban gaji. Ya. Kita saldokan dari 14.300.000 dikurangi 2 juta, hasilnya 12.300.000. Yang ini masih sama. Yang ini berarti juga dikurangi 2 juta, maaf. Maka hasilnya menjadi 15 juta. Tanggal 12. Dibeli peralatan seharga 6 juta. Baru dibayar 3 juta. Perusahaan pada tanggal 12 nih, membeli peralatan, berarti peralatan perusahaan bertambah. Senilai yang dibeli berapa? 6 juta, berarti peralatan bertambah 6 juta. Sudah dibayar semua belum? Belum, baru dibayar 3 juta. Berarti kasnya baru minus 3 juta. Kalau perusahaan beli 6 juta baru dibayar 3 juta, maka perusahaan punya utang. Namanya utang usaha, bukan utang bank ya. Beli 6 juta baru dibayar 3 juta, berarti punya utang 3 juta. Kita saldokan lagi, 12.300 dikurangi 3 juta sama dengan 9.300. Sementara yang ini sama. Kemudian peralatan yang awalnya 3 juta bertambah 6 juta menjadi 9 juta. Utang usaha yang awalnya 5 juta, utang kita tambah 3 juta menjadi 8 juta, sedangkan yang ini sama. Ya. Di sini tidak ada keterangan, kenapa? Karena tidak merubah modal. Kita lanjut tanggal 18. Ya. Jasa audit yang telah dilakukan 3 juta tetapi baru diterima 1 juta. Nomor tanggal 14, tanggal 14 dan tanggal 18. Ini cara menjawabnya sama, hanya angkanya yang berbeda. Ya. Tanggal 13 juga kita lihat diperhitungkan jasa audit yang telah dilakukan senilai 5 juta baru diterima 3 juta, sisanya minggu depan. Nah, sekalian kita membahasnya tanggal 14 dan tanggal 18. Ini berarti semuanya masih diperhitungkan sebagian sudah diterima. Yang diterima masuk kas, misalnya tanggal 14 dulu, yang diterima 3 juta, berarti masuk kas 3 juta, kasnya bertambah. Harusnya terima berapa? Harusnya terima 5 juta, baru diterima 3 juta, berarti yang 2 juta masih masuk piutang usaha. Piutang usaha itu berarti perusahaan nanti akan menerima lagi. Ya. Tapi kalau utang, itu perusahaan harus membayar, itu bedanya utang sama piutang. Nah, dari yang sudah diterima sama yang menjadi piutang ini digabungkan, itulah jumlah pendapatannya. Pendapatan menambah modal, maka di sini modalnya bertambah 5 juta. Ya, keterangan pendapatan jasa. Ya. Terus disaldokan lagi ini ke bawah semuanya yang tetap
aja ditulis ya, tidak usah berubah. Nah, yang berubah berarti misalnya ini di sini kasnya 9.300, ada tambahan 3 juta, berarti menjadi 12.300.000 dan seterusnya. Demikian tanggal 18 juga sama ya, karena soalnya sebenarnya sama, hanya kalimat yang berbeda. Telah melakukan jasa audit berarti berhak menerima pendapatan. Menerimanya berapa? 3 juta, tetapi yang diterima baru 1 juta. Berarti yang 2 juta masih dalam piutang. Pendapatannya berapa? Pendapatannya 3 juta, yang diterima 1 juta, piutangnya 2 juta, maka pendapatannya 3 juta. Modalnya terpengaruh, modalnya bertambah, maka di sini diberi keterangan. Kita lanjut tanggal 20. Pemilik menambahkan modal berupa peralatan. Jadi, pemilik perusahaan yang kita kelola ini memberikan tambahan modal, tapi wujudnya bukan uang, tapi wujudnya peralatan. Maka bagi perusahaan, peralatannya bertambah 15 juta. Modalnya juga bertambah 15 juta. Sementara yang lain tetap, maka ini di saldonya juga tetap. Yang berubah hanya ini tetap, sama ini berubah ya. Kita lanjut ke tanggal 13. Dibayar utang bank. Nah, kita lihat utang banknya. Awalnya kita punya utang 10 juta ya. Terus pada tanggal 23 dibayar 4 juta, berarti utangnya berkurang, utang bank berkurang 4 juta. Yang dipakai untuk bayar apa? Uang. Berarti kasnya juga minus 4 juta. Keterangan di sini tidak perlu diisi karena tidak mengubah modal. Ya. Kita lanjut tanggal 30. Diterima tambahan pinjaman dari Bank Jogja. Nah, tadi bayar utang bank, sekarang minjem lagi. Berarti kalau kita minjem, maka perusahaan di sini karena kita mengelola perusahaan ini, maka perusahaan kasnya bertambah 5 juta. Dari mana? Dari kita ngutang. Ngutang ke siapa? Ngutang ke bank. Maka kasnya bertambah, utang kita juga nambah lagi ya. Yang tadinya berkurang 4 juta, sekarang nambah 5 juta. Sehingga yang lain tetap ya, ini yang lain tetap, tetapi untuk kasnya bertambah 5 juta. Kemudian utang banknya dari 6 juta juga bertambah 5 juta. Maka hasilnya sekarang punya utang bank 11 juta. Kita sampai pada soal yang tanggal 31 ya. 31-nya ada 2 ya. Kenapa? Nggak usah susah-susah. Karena yang namanya suatu perusahaan apabila sudah besar lebih-lebih, dalam satu hari bisa terjadi berkali-kali transaksi atau beratus-ratus transaksi ya. Sehingga di sini pada tanggal 31 perlengkapan yang terpakai 200. Kita lihat perlengkapan. Kita punya perlengkapan 4 juta, nambah beli 700, maka hasil perlengkapannya menjadi 4.700.000. Tetapi yang dipakai dari awal Desember sampai 31 Desember, perusahaan menggunakan senilai 200 perlengkapan. Berarti 200 ini habis karena udah dipakai. Karena habis, berarti mengurangi modal. Modalnya berkurang. Karena di sini modalnya berkurang atau modalnya ada pengaruh berubah, maka di sini harus diberi keterangan. Ya, beban perlengkapan. Kenapa? Karena perlengkapannya habis dipakai menjadi beban. Kemudian tanggal 31 yang terakhir. Peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Kita lihat peralatannya 24 juta. Disusutkan 10% dari harga perolehan. Berarti 10
per 100 kali 24 juta, maka pada kolom akumulasi penyusutan peralatan ini bertambah 22.400. Karena ini penyusutan atau depresiasi berarti habis atau hilang, berkurang ya, peralatannya berkurang. Jadi nanti ini berkurang sebesar 10% dari harga perolehan peralatan. Berarti di sini modalnya minus ya 2.400.000. Nah, kemudian kita saldokan lagi ya. Yang ini tetap ya, yang ini terisi, mulai terisi, totalnya sama. Kemudian yang ini masih tetap. Kemudian yang ini dikurangi 2.400.000 sama dengan ini. Selesailah dari tanggal 2 sampai tanggal 31 sudah kita masukkan ke dalam persamaan dasar. Tibalah sampai pada pengecekan. Apakah total harta yang dimulai dari kas semua aktiva pada baris terakhir ini dijumlah ya. Anak-anak, untuk akumulasi ini sifatnya mengurangi peralatan karena menyusut ya. Jadi nanti dalam menjumlah saldo kas ditambah saldo piutang ditambah saldo perlengkapan ditambah saldo peralatan dikurangi akumulasi, maka hasilnya seperti ini ya. Kemudian dari sisi pasifa itu juga utang usaha ditambah dengan utang bank ditambah dengan saldo akhir modal, maka hasilnya ini ya, utang usaha ditambah utang bank ditambah modal, maka hasilnya ini. Nah, di sini jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasifa. Karena apa? Karena kan rumusnya harta sama dengan utang ditambah modal ya. Jadi jumlah aktiva nih dikurangi akumulasi harus sama dengan jumlah pasifa, utang lancar, utang jangka panjang ditambah dengan modal, sehingga hasilnya ini harus sama. Sama belum tentu benar, karena walaupun ini sama tapi Anda meletakkan ini posisinya misalnya harusnya di piutang, Anda masukkan di perlengkapan, hasilnya ini tetap sama, tetapi pekerjaan Anda belum benar ya. Demikian juga kalau ini diisi semuanya nanti juga kurang betul. Kenapa pengaruhnya atau apa pengaruhnya kalau ini diisi semuanya? Karena ini yang ada di kolom keterangan ini nanti untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Jadi kalau membuat laporan keuangan, kalau membuat laba rugi, kita ngelihatnya di sini sama angka-angka di sebelahnya. Kemudian kalau Anda membuat neraca yang dilihat ini. Nah, ini kita beri keterangan tidak? Ini kita beri keterangan. Tadi ada apa? Ada beban penyusutan. Yang disusutkan apa? Peralatan. Nah, ini. Baik. Sudah selesai dari soal pertama tanggal 2 sampai soal terakhir tanggal 31 sudah kita masukkan ke sini semua sehingga hasilnya seperti ini. Jadi tolong link YouTube ini silahkan diingat-ingat, atau kalau sudah di-download besok kalau mau ulangan Anda tinggal muter kembali untuk belajar supaya Anda bisa mengisi atau Anda bisa mengerjakan ulangan, baik itu ulangan harian maupun ulangan akhir semester. Kurang lebihnya minta maaf. Apabila masih ada pertanyaan boleh ditulis
melalui WA maupun melalui KBM virtual. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.